udah masuk zuhur dan gue lagi berada di masjid makan-makan yang ada di Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung. Jadi masjid ini menyediakan makan siang gratis setiap hari untuk mereka yang singgah di masjid. Nanti gue bakalan ngobrol-ngobrol juga sama salah satu pengurus masjid Baitul Huda yang memang menyediakan fasilitas makan gratis ini. Sekarang masih sholat zuhur berjamaah dan biasanya setelah sholat zuhur ini akan ada pembagian makanan gratis. Udah penuh banget tuh parkiran motornya. Allahu Akbar. Hukumnya itu bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri atau dia tidak bisa memanfaatkan dirinya untuk dirinya sendiri, bahkan mencelakakan dirinya sendiri. Silakan nanti maju sendiri. Ini taruh di piring ini kalau Ini sih ngantrinya tertib banget dan yang udah ngantri langsung dibarisin tuh makannya rapi banget ya. Akhirnya nyobain es krimnya nih ya. Lumayan. Kita cobain ya. Makan es krim di masjid, makan-makan. Sendoknya udah habis tadi. Jadi pakai sedotan. Tadi udah kita lihat videonya, keren banget kegiatan sebuah masjid yang kayaknya jarang-jarang orang memberikan makanan gratis ba'da zuhur gitu ya. Setiap hari. Every day. Nah, every day tanpa Iya. jeda. Di sebelah saya, silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli untuk posisi di Masjid Baitul Huda ini dan banyak orang yang kenal adalah Masjid Makan-Makan. Saya sebagai ketua DKM-nya. Ini ternyata ketua DKM-nya. Sebuah kehormatan buat saya bisa wawancara di dalam masjid langsung dengan ketua DKM-nya. Atur nuhun ya, Siap. Fadli. Saya saksi melihat bagaimana aktivitas jamaah sholat zuhur. Jadi ba'da sholat mereka baris rapi, Ya. kemudian mengambil makanan secara gratis. Dan ini setiap hari. Setiap hari. Nggak capek. Kalau ditanya capek, pasti capek. Normalnya manusia, kegiatan setiap hari tanpa jeda. Kita udah punya jadi aktivitas rutin. Kalau ditanya capek, pasti ada capeknya. Tapi banyak yang bantu ya tadi. Tapi alhamdulillah, Allah bersamain, Allah datangkan orang-orang yang bantu kegiatan itu. Itu yang nyumbang atau menggunakan kas masjid atau gimana? Yang mana? Yang tadi nih, makanan Untuk gratis. kegiatan hari Iya. ini. Nah, jadi memang, ini langsung pertanyaannya langsung poin bagian uang. Pengen Ya. tahu. Jadi memang kalau dari dulu alasan kenapa pengen memulai masjid makan-makan itu sebetulnya pertama kita berawal pintunya itu pengen memakmurkan masjid. Intinya itu ya. Intinya itu awal mulanya karena masjid ini jujur sebelum ada kegiatan masjid makan-makan jamaah sholat duhurnya aja itu kurang lebih sekitar 4-5 orang. Sedikit sekali karena kita tidak punya warga tetap. Ini hanya sebatas tanah kafling kosongan, tidak ada warga, jadi tidak punya warga. Jadi kalau yang sholat, siapa yang sholat? Kita hanya mengandalkan orang yang lalu lalang, belum tentu juga sholat. Mungkin yang sholat itu adalah warga-warga yang kerja di daerah sini, ruko-ruko. Nah, Di jadi sekitaran sini. sekitaran sini. Jadi memang wasilahnya, memang pintu masuknya kita pengurus Masjid Baitul Huda ini pengen bagaimana caranya orang datang untuk sholat. Berarti ini sudah berjalan yang keberapa nih? Berarti sekarang kurang lebih sekitar hari ke 138 kalau nggak salah. Sampai apa? Hafal karena di Instagram saya cantumin dari hari pertama hari ya? sampai hari terakhir. Sampai hari ini. 138 Ya, hari betul, kalau nggak dan salah. makin banyak kayaknya jamaahnya ya. Betul.
awal-awal dilakukan kegiatan ini gimana? Pertama kita cuma menyediakan 40 porsi di awal. Oh, hanya terbatas. Yes, karena 40 porsi itu dihitung banyak gak banyak, dikit gak banyak, gak dikit gak dikit. Jadi hari pertama Masjid Makan-Makan kita mulai itu dengan menyiapkan 40 porsi. Tapi 40 porsi yang kita siapkan pun juga minggu pertama, minggu kedua itu jamaahnya juga agak sampai 40 juga. Masih sedikit. Agak sedikit, tapi ada penambahan. Yang awalnya cuma 5-7 orang yang sholat, jadilah 15, jadilah 20 gitu. Jadi memang ternyata akhirnya kita menyadarin wasilah memberikan makan jamaah ini itu adalah pintu masuk paling gampang mengarahkan untuk orang sholat. Gitu ceritanya. Satu hal yang selain makan-makan ya, yang paling saya senang kalau sholat di masjid ini, karena saya sudah beberapa kali Sholat di sini. kemalaman dan lewat sini gitu, oke. selalu ada tausiah Ya singkat betul. setelah sholat, dan sholat. itu indah banget sih meskipun hanya 5 menit ya, kultum ya. Nggak nyampe 7 menit tapi luar biasa gitu. Berarti memang sangat semuanya prepare-nya luar biasa ya di sini masjid ini ya, nggak cuma sekedar masjid gitu. Iya betul. Oke. Mungkin Kang Fadli bisa lihat perbedaan jari tengah saya yang kanan dengan yang kiri, ada perbedaannya, lebih besar yang sebelah kanan ya. Yes betul. Nah, Ini adalah bukti ketika dulu saya masih kecil, main di masjid, diusir, dan saking buru-burunya saya nggak pakai sendal, kejepit pintu masjid, gitu. buru-buru Dan- lari keluar. Betul. Itu sampai saya kesakitan karena biru, hampir merah dan kukunya tuh kayak merah semua gitu ya. Itu sampai saya sembunyikan dari orang tua saya, nggak ada yang tahu. Jadi ini mungkin baru sekarang kalau ibu saya nonton. Itu rahasia terbesar saya. Dan sejak saat itu saya kalau ke masjid kalau lagi Ramadan aja. Ya Allah. Apa penyebab dimarahin sampai lari-lari terburu-buru itu? Main Di masjid. habis belajar ikro, diajak main sama teman-teman yang Ikhwan juga, yang cowok juga Ya. ikutan ngajakin saya main. Saya lari-larian nggak di dalam masjid, di Alamatnya, seputaran di betul. luarnya. Dulu kan masjidnya masih tidak terlalu bagus lah. Itu ngambil sapu, Ya Allah. kita di ini gitu ya. Makanya ketika saya melihat situasi seperti ini, jadi keingetan sama masa kecil saya dan ngebekas banget sih. Iya, Karena memang iya. itu yang terjadi hari ini juga, bahwa orang masuk ke masjid itu mikir-mikir kali ya. Artinya kita mau masuk dikunci gitu ya. Paling yang paling sering dibuka ya musola-musola di SPBU kayak gitu ya. Saya pengen tahu pandangannya Kang Fadli tentang hal yang kayak gini tuh gimana sih? Nah, memang jujur ini pengen cerita latar belakang saya dulu ya. Oke. Karena biar yang nonton biar tidak mengira saya itu kok kayak yang paling tahu ngurus masjid, gitu kan. Karena narasumber ini kan termasuk amanah, maksudnya istilah tanggung jawab juga setiap apa yang disampaikan. Tapi saya pengen menyampaikan di awal karena kenapa? Jujur saya tidak ada latar belakang sama sekali pondok pesantren. Tidak bukan santri, bukan orang yang belajar ilmu agama, apalagi mendalamin jurusan agama, tidak. Saya berawal ngurus masjid ini karena memang ada kemauan yang muncul dalam diri saya. Oke. Saya baru bisa belajar ngaji itu usia saya setelah saya lulus kuliah. Orang tua saya tidak terlalu mendalamin ilmu agama. Jadi anaknya masalah sholat, gak sholat, bisa ngaji atau gak ngaji itu gak terlalu dipikirkan atau diperhatikan. Nah, jadi memang kondisinya sekarang itu, ini masalah gerakan hati kawan-kawan semua. Kak Henny, itu bergerakan hati. Karena kenapa? Saya itu kayak berpikir, karena saya punya guru namanya Kiai Adi Pratama Larisindo, Pontianak. Beliau dari segi dakwah beliau jalan, dan dari segi usaha bisnis dan lain sebagainya beliau jalan. Jadi saya itu berawal dari seorang pengusaha yang sibuk, memang kegiatannya bagaimana caranya ngejar omset, tapi tidak terlalu mendalamin apa yang nanti saya bisa bawa bekal nanti untuk pulang. Nah, ketemulah guru saya ini namanya Kiai Abi EN. Beliau menyampaikan, sering teringat dalam memori saya, kepala saya sering menyampaikan. Beliau selalu menyampaikan di Quran itu, maksudnya ada hal yang sering disampaikan, nanti apa bekal yang antum bawa pulang. Pulangnya itu maksudnya meninggal. Kalau seandainya kesibukan hanya ngejar dunia aja, ya kan, sholat tidak jelas, ngaji tidak jelas, tidak ada karya selama di dunia. Padahal yang ditanya
Allah itu nanti pas saat kita meninggal apa amal solehnya, bukan apa uangnya seberapa banyak, saldonya bukan seberapa banyak, siapa istrinya, siapa suaminya, bukan itu yang ditanyain. Tapi yang ditanya apa amal solehnya selama kamu hidup di dunia ini. Terus kita cerita, amal soleh saya apa ada ya Allah, hanya belajar aja, nuntut ilmu, hanya ngejar bisnis, hanya jualan aja. Nah, padahal itu yang nggak dipikirkan. Pertanyaannya ya, amal solehnya itu dalam bentuk hal apa kebaikan yang dilakukan selama di dunia ini yang bisa jadi amal jariah. Nah, ini disitulah Kak Heni kepikiran ngurus masjid ini, ngemakmurin masjid. Berawal dari situ. Untung titik baliknya tahun berapa itu? Titik baliknya berarti ya energinya itu keluar gara-gara semenjak belajar ilmu agama dan Quran. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Baru ketemu sama guru saya ini baru 2 tahun lalu. Per Agustus 2022 saya ketemunya itu. Pahalanya ngalir terus ya. Luar biasa. Terus untuk memulai itu kan biasanya, ini pengalaman saya juga pribadi ya, bingung memulai. Gitu. Cerita dong, kalau Kang Fadli gimana mulainya? Mulai di sini. Nah, jadi memang wasilahnya itu masjid ini berdiri di pertanggal 1 Januari 2024. Bukan masjid ini berdiri. Kalau berdiri sudah dari tahun 2021, udah lama. Sudah lama. Tapi kondisi masjid ini terbengkalai karena pemiliknya itu hanya membangun masjid dengan kondisi tanah mau dijual, tanah kaflingan. Tapi beliau tidak memikirkan siapa yang makmurin, nanti siapa yang sholat, hanya sebatas membangun saja. Nah, dan di situ pas momen dimana kita itu ada beberapa teman-teman saya yang pengen beramal soleh. Akhirnya Kak, saya sama kawan-kawan cerita panjang jadi pendek, izinlah sama pemiliknya namanya Pak Hudaya. Beliau mengizinkan silakan kalau pengen makmurin. Di pertanggal 1 Januari akhirnya kita resmikan makmurkan masjid ini. Ngambil amanah ke Pak Hudaya sebagai pemilik di per 1 Januari. Nah, 1 Januari Kak sampai bulan Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di kepala tetap bagaimana caranya masjid ini makmur. Akhirnya buat kajian pengusaha, buat ngundang ustadz, ngundang ini dan kegiatan lain sebagainya. Kok tetap aja jemaahnya sepi, bukan sebagai penarik. Kayak gitu loh Kak. Akhirnya kayak guru saya tuh tiba-tiba dapatlah ilham, dia datanglah ke Bandung. Terus dia agaklah, namanya guru ya normal lah, maksudnya kayak ada rasa kenapa masjid ini kok tidak bertumbuh-tumbuh, kenapa masjid ini jemaahnya gitu segitu saja, kenapa kawan-kawan, kayak kita ada pertanyaan seperti itu. Padahal di luar sana ada seseorang yang nggak punya masjid tapi jemaah sholatnya banyak. Ngerti gak maksudnya? Enggak. Ada jamaah tapi gak punya masjid. Jadi dia punya jemaah. Iya. Tapi nggak punya masjid. Tapi punya masjid. Punya santri, ada kajian, ada sholat jamaahnya, walaupun belum terbangun masjid. Karena masjidnya masih jauh-jauh. Itu daerah Lombok. Ceritanya seperti itu. Nah, terus beliau bilang, kawan-kawan nih, sudah Allah izinkan, tidak perlu mengeluarkan uang 1% pun. Masjid sudah Allah turunkan. Tapi kenapa Allah udah kasih rezeki masjid, kawan-kawan tidak serius untuk ngambil amal soleh di sini gitu. Kata gurunda ya. Guru itu. Terus beliau bilang, udahlah buat kegiatan makan-makan saja. Tiba-tiba beliau nyeletuk seperti itu, gak tahu hal apa, tiba-tiba muncul kayak gitu. Karena dalam hati saya sudah menggebu-gebu, ini gak bisa ngecewain guru lagi nih. Akhirnya saya bilang, oke, Abi, saya manggilnya Abi. Oke Abi, Fadli ambil amanah ini, kegiatan masjid makan-makan. Di per 1 Juni tahun 2024 ya, berarti Juni itu kan sekitar 4 bulan yang lalu dimulailah perjalanan masjid makan-makan ini. Begitu ceritanya. Jadi ceritanya begitu. Ada bukan wasiat ya, maksudnya ada arahan dari guru. Tapi langsung dikerjakan atau masih yang caranya gimana ya? Uangnya dari mana? Iya, itulah yang saya lakukan Kak. Tapi memang di awal ada yang namanya, kalau semuanya udah guru yang nyampaikan tuh istilahnya tidak ada niat sama sekali buat muridnya kesulitan atau kesusahan. Dan saya udah dapat ilmunya, itu istilahnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, ya udah, saya tidak membantah. Walaupun nggak tahu bagaimana uangnya dari mana. Itulah yang terjadi sama saya. Pas pulang ke rumah saya pusing.
Nanti dari mana duitnya? Nanti gimana manggil jamaahnya? Beribu-ribu pertanyaan di kepala saya yang memaksa saya itu seakan-akan ini tidak mungkin terjadi. Tapi saya tetap ada pegangan yang saya pegang itu surat Muhammad ayat 7, surat Muhammad ayat 7, jika kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Akhirnya bismillah, dengan awal bismillah per 1 Juni, tanggal 1 Juni itu saya datanglah ke masjid seorang diri, belum ada kawan-kawan sebanyak ini. Nggak seramai ini. Nggak seramai ini, sepi banget. Ih, Cuma kebayang. saya sendiri, cuma berdua. Oke. Ini enak Kak Heni sudah di masjid ini, udah masjidnya sebegitu indahnya seperti Tadinya ini. enggak? Dulu cuma bangunan ini, di depan itu tanah kosong rumput. Jangan-jangan Rumputnya karpetnya juga tinggi-tinggi. kayak gini lagi. Karpetnya dulu belum ada. Ini dulu rumput, rumput-rumput Ya, tinggi. sekarang sudah di semen Sekarang ya. udah di semen. Ini semua gak ada, hanya masjid ini saja yang terbangun. Pakai terpal, kalau hujan becek setiap hari terpal. Blok gitu ya. Oke. Prosesnya kalau kayak ini pengen lihat di Instagram ya, sekaligus Nanti. yang nonton silakan follow Instagramnya, namanya masjidbaitulhuda.id ya. Harus follow. Harus follow. Insya Allah nanti lihat dari hari pertama sampai hari terakhir itu akan ada. Semoga bisa kontribusi juga. Nah, mudah-mudahan bisa bantu kontribusi juga. Nah, disitulah hal yang mungkin saya berpikirnya dulu adalah mustahil, uang dari mana. Iya. Tapi ternyata wasilah sami'na wa ata'na sama guru, yakin Allah pasti tolong. Akhirnya ya udah ada pertolongan datang, walaupun di awal 40 hari pertama itu ada pengorbanan. Pakai uang kita masing-masing, Kak. Menjawab yang tadi ya, uangnya dari mana. Berawal mulai itu guru saya menyampaikan, udahlah coba 40 hari. Cobalah 40 porsi dulu di awal-awal, gak usah banyak-banyak. Kalau 40 porsi kan mikir juga. Satu porsi harganya 10.000, 40 porsi 400.000 setiap hari. Uang dari mana? Kalau ngeluarin uang saya pribadi juga mikir kan untuk kedepannya. Nah disitulah alhamdulillah karena dibersamai beberapa teman-teman, akhirnya kita ngajakin beberapa keluarga kita, orang terdekat, teman, mau nggak ngambil amal soleh nih? Ya. Ada kegiatan masjid makan-makan, kita keluarkan hadis tentang memberikan makan, bagaimana amalannya gitu loh Kak. Iya, iya. Nah, alhamdulillah 40 hari terisi berapa porsi, kita ngeluarin pakai uang pribadi 20 porsi, akhirnya terdata lah hari pertama 40 porsi tercukupi, hari kedua 40 porsi tercukupi, yang kosong-kosong kita nyari. Nah itu bulan pertama, bulan kedua, bulan pertama, bulan kedua itu terus yang kita kerjakan. Ini punten ya, Kang Fadli ya, maaf kalau saya salah ya. Ya. Biasanya kalau kita ingin berbuat baik dan bersentuhan dengan materi, kita suka maju mundur. Betul. Apakah cuma hanya ayat Muhammad tadi yang disampaikan sama Kang Fadli yang menjadi tolak ukur ya untuk bisa berbuat baik, atau ada hal lain dan dorongan yang lebih wah, atau mungkin jalannya semakin kesini semakin Allah mudahkan gitu. Ya, memang kalau ditanya semakin Ini realita ya, karena saya juga sering dihadapkan sama hal-hal yang seperti itu. semakin ke belakang itu sebenarnya bukan hal yang makin mudah kayak ini, malah Makin menantang ya. makin menantang. Makanya sekarang mungkin orang melihat wah gini ya, tapi ternyata semakin tinggi kondisi sekarang masjid makan-makan ini, malah kita semakin was-was. Karena kenapa? Yang pertama adalah yang ujiannya adalah istiqomah, Itu berat banget. berat banget, Sampai ada hadis yang di Graham itu ya, betul. ikat sampai ya Allah ya. Istiqomahnya yang di Istiqomah, awal-awal. ya. Yang pertanyaannya sekarang ujiannya saya apa dan kawan-kawan adalah ujian hati. Udah mulai banyak diluduhkan sama orang, banyak yang belajar. Seandainya nanti terucap kata-kata, oh ini gara-gara aku nih, oh ini gara-gara kita nih, disitulah nanti Allah bisa murka. Kan? Makanya saya sebenarnya agak nahan diajakin ngomong kayak gini, karena kenapa? Ujian buat saya. Makanya kalau saya pribadi begini-begini tuh saya dalam hati ya sering menyampaikan wasilah Allah, karena Allah semua atas ini, karena biar menjaga hati, karena semudah itu Allah ngasih, semudah itu Allah mencabut. Dan kalau sama namanya perjuangan, Kak Heni, apapun dan lain sebagainya, itu tidak ada pernah lebih. Yang namanya ujian pasti ada pengorbanan di balik situ. Karena dari banyaknya Nabi Muhammad, banyaknya Nabi, cerita Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ada gak cerita perjalanannya mereka itu tanpa adanya pengorbanan? Nggak ada. Nah, pasti ada kan. Nah, di situ itu istilahnya saya sudah yakin, udah paham, maksudnya karena di awalnya dibekalin ilmu. Jadi selama perjalanan kayak hal-hal kayak gitu tuh gak bikin saya overthinking gitu loh. Karena bismillah gitu. Walaupun jalannya memang semakin kesini semakin seru perjalanan. Tapi di awal-awal memang keistiqomahannya yang dites, gak ada orang yang datang
Sampai itu hari Minggu pertama sebulan pertama itu yang kita kerjakan, kita datang ke pinggir jalan tuh, kakak-kakak semua, teman-teman semua. Jemput bola. Jemput bola. Kita cetak tulisan, masjid ini sediakan makan siang gratis. Ayo bapak-bapak datang, ayo ibu, kita ada menyediakan makan siang gratis. Itu selama hampir sebulan di depan jalan itu. Sebulan pertama ya. Awal-awal pertama, kan ada jamaah yang datang, jadi jemput bola. Nah, melakukan hal itu aja itu termasuk tantangan bagi saya, karena kenapa? Ya benar-benar udah gak tahu malu kayak gitu. Dilihat orang kayak gitu. Kadang-kadang orang sudah berhenti, Pak, silakan kita nyediain makan siang. Tapi ini udah azan, Pak, kita sholat dulu. Oh sorry mas, kalau masih sholat dulu saya gak sempat. Pergi. Ada ya cerita Ada pasti kayak gitu. Pokoknya kalau sudah embel-embelnya harus sholat dulu. Sorry mas, tiba-tiba ada orderan kayak gitu tuh. Karena orang mikir tuh karena baca ini ya cuma hanya sebatas ngasih makan pergi gitu. Ternyata karena kita tidak pengen hanya sebatas kegiatan sosial. Kalau sosial kan ngasih makan pergi, tapi harus ada hubungannya sama dakwah. Makanya minim mereka walaupun niatnya cuma dapat makan nggak masalah, tapi setidaknya mungkin itu adalah hari pertama mereka menginjakkan kakinya di masjid. Ya, itu mahal Kak. Mungkin itu adalah hari pertama wasilah makan di awalnya, tapi itu adalah pertama kali kening mereka itu bersujud di masjid. Nah itu yang kita kejar. Makanya kalau Kak Heni tahu perjalanan masjid makan-makan dari awal sampai akhir ini, banyak yang orang awalnya pemulung, pengemis, orang yang malu ke masjid karena bajunya kotor, karena bajunya gak bersih. Beliau akhirnya sekarang jadi jemaah rutin istiqomah sampai belajar ngaji, belajar Quran. Tapi mungkin semakin kesini semakin menyesuaikan ya. Ya kalau ingin sholat menggunakan pakaian yang bersih, Ya, betul. gitu ya. Jadi ini tanpa sadar dakwah langsung untuk mereka. Dakwah langsung untuk mereka. Sekarang gini Kang Fadli ya, kalau memang ujiannya istiqomah untuk bisa menjalankan ini semua, salah satu ancamannya itu kan sinisme dari orang-orang mengenai program makan-makan ini. Makan-makan kok di masjid, emangnya mau kondangan? Iya betul. Pengen tahu ngadepinnya gimana sih? Kalau saya itu banyak tuh di Ini kalau komen saya udah macam-macam. judes, saya udah emosional. Kalau ada pertanyaan gitu ya, itu pertanyaan itu pasti ada karena istilahnya itu tidak pernah lepas yang namanya obrolan orang lain. Tapi kita bagaimana cara meresponnya aja. Ternyata kayak ini tidak ada yang namanya ujian buruk. Maksudnya? Semua ujian adalah kebaikan. Kok ujian kebaikan sih? Iya dong. Kenapa kok bisa jadi kebaikan atau bagaimana kok saya bisa bilang semua ujian adalah baik? Karena ujian itu turunnya dari Allah. Ya kan? Allah mana mungkin tujuannya ngasih ujian buat orangnya tambah lalai, tambah celaka. Jadi tidak mungkin Allah tuh memberikan ujian keburukan buat kita niatnya. Tapi balik lagi ke manusianya. Ada ujian, kembalinya itu adalah yang menentukan untuk titik hasil akhirnya adalah responnya. Ada yang ujiannya sama responnya diputuskan nih sama pacarnya, aku pengen putus sama kamu. Orang A, wah diputusin, akhirnya dia stres, dia galau, akhirnya dia carilah minuman yang tidak boleh diminum, dia meninggal. Ada orang B, dia lebih dekat sama Allahnya, akhirnya mungkin ini gara-gara ujian masalah saya, dia sholat malam, dia sholat tahajud, dia berdoa sama Allah, akhirnya dia sadar kalau semuanya pacaran itu tidak Allah sukain. Akhirnya dia bertobat jadi sosok yang lebih baik. Nah, ujiannya sama tapi responnya berbeda. Ada yang jatuhnya masuk parit, ada yang satunya masuk kebaikan. Nah, jadi ujiannya sebetulnya sama-sama baik tapi yang responnya A yang ini yang salah. Nah, makanya kalau kayak ujian yang tadi Kak Heni disampaikan banyak orang yang akhirnya sinis dan lain sebagainya, tinggal kita bagaimana responnya. Kalau kita responnya salah, akhirnya kitalah yang kalah. Tapi kalau responnya kita benar, kayak bilang, oh mungkin orang ini belum tahu. Ternyata zaman Rasulullah itu masjid gak hanya dipakai buat sholat doang. Strategi sholat, strategi perang pun juga di masjid. Ya kan? Ternyata saya baca ada hadis dan tidak tahu ada ilmu sebagaimananya. Ternyata semua orang yang datang ke masjid setelah sholat Jumat, rata-rata semua itu harus masalahnya terselesaikan. Yang punya hutang ada yang bayarkan, yang lapar tidak punya beras ada yang ngasih beras. Jadi itulah fungsi sholat Jumat sebetulnya, karena sosial.
saling berhubungan. Jadi rata-rata orang Jadi keluar ada dari unsur masjid, sosial di masjid ini ya. keluar dari masjid itu sebenarnya semua masalah harus solusinya setelah terselesaikan Kak. Kayak ini. Makanya ternyata zaman Rasulullah saya belajar juga dari kawan-kawan pengurus masjid yang sudah bergerak seperti ini sebelumnya. Ternyata masjid itu sebetulnya jadi solusi banyak umat. Tapi banyaknya sekarang hanya fokus sebagai besarin masjidnya, mewahin masjidnya, kubahnya ditinggiin, setiap hari sampaikan setiap Jumat saldo sekian sekian. Tapi ternyata di belakang masjidnya ada orang yang kelaparan, ada yang berapa meter dari masjidnya ada yang nggak bisa makan. Pertanyaannya apa yang dibanggakan dengan masjid punya saldo ratusan juta, ya kan? Padahal masjid sebenarnya untuk umat. Nah gitu-gitu lah kayak ini. Banyak yang orang, bukan banyak orang, sorry mohon maaf ini bisa di ini, bukan banyak orang tapi banyak mungkin yang belum dapat ilham atau dapat hidayah untuk memakai masjid itu seperti apa yang masjid sebetulnya dipakai zaman Rasulullah, seperti itu sebagai solusi umat. Makanya sekarang kalau nggak punya beras silakan ke masjid, kita kasih beras. Kalau selama ada ininya, kalau orang stoknya, yang nggak punya baju silakan ngobrol ke masjid, kita kasih Kita carikan baju. solusinya. Luar biasa. Saya juga ngeliat di sini ramai gitu, orang jadi senang ke masjid meskipun ya mereka sambil nyanyi segala macem, aktivitasnya luar biasa gitu. Dan saya nggak pernah dari kecil nemu masjid kayak gini. Astaga. Bener ini. Bener, Ya Allah. bener. Udah Jadi selama hidup sampai sekarang ini. iya, ya saya memang mengunjungi beberapa masjid besar di kota Bandung oke, gitu ya, untuk sholat, untuk ngadem gitu. Tapi saya nggak pernah ngeliat aktivitas yang ya senatural ini. Di sana kan ngobrol sedikit gitu. Saya bilang, ya nggak boleh ngobrol di masjid, udah cari kafe aja. Iya, ya betul. Padahal bisa jadi kan obrolan di masjid itu bisa ujungnya banyak gitu. Dan tidak semuanya berbicara keburukan. Yes. Bahkan kita akan merapihkan lisan kita ya ketika ada di masjid, masa Benar, yang pasti ngomongin hati kita maksiat, dijaga, kan? masa yang mau merencanakan sebuah Setuju. hal yang negatif gitu loh. Itu yang saya rasakan. Banyak masjid yang sudah saya kunjungi, termasuk yang tadi disebut mewah Yes. dan lain sebagainya. Untuk masuk ke dalamnya juga panas-panasan kakinya gitu ya. Memang panas. Oh, saya tahu nih. Iya, memang panas. Tapi ya akhirnya kok jadi wisata gitu, jadi wisata dan ruhnya tuh nggak ada gitu. iya. Bukannya menjelekkan, tapi memang Iya. itu yang saya rasakan. Ini kan pengalaman pribadi, nggak apa-apa Yes, ya betul. di share gitu loh ke teman-teman semua. Nah, hal lain nih Kang Fadli ya, agak bergeser sedikit. Boleh. Ya Kang Fadli. Kalau memang tadi responnya sudah baik, adakah cerita orang-orang yang sinisme tadi akhirnya balik gitu? Saya mau ikut bantuin deh jadinya gitu. Ada nggak ceritanya? Kalau ada gak ada secara dia menyampaikan, kayaknya saya belum ketemu. Belum. Tapi mungkin di balik orang donatur yang mentransfer atau mensupport kegiatan masjid makan-makan ini mungkin ada kali, saya nggak tahu juga. Tapi yang saya ingin terenyuh Iya. menggeser topik yang tadi itu Oke, Kak. oke. Ternyata ini sudah pergerakan yang saya lihat itu bukan pergerakan agama lagi, Tapi kemanusiaan. Hati mereka terpanggil bukan gara-gara agamanya, tapi nanti ujung-ujungnya mereka melihat Islam itu ternyata indah ya kayak gini. Nah, apa maksudnya saya obrolin ini mungkin belum paham ya. Oke. Pada dasarnya Kak, Iya. dari 100% orang yang support kegiatan masjid makan-makan ini, 10%-nya itu non-muslim. Bahkan faktanya persen tuh besar loh. besar, banyak. Mungkin nggak sampai 10% deh, tapi adalah mungkin dari 100 orang 10-15 orangnya itu ada non muslim yang support. Bahkan ada non muslim yang ngelihat masjid ini sangat makmur, kegiatan masjid makan-makan, belajar Quran dan lain sebagainya. Mereka support ngirim Al-Quran sama meja belajar Quran. Non muslim. Mereka tahu beli dari mana ya Al-Quran kayak gitu-gitu? Pasti tahu, oke, mereka melihat kitab-kitab juga belajar mungkin. Nah itulah yang saya melihat, dan disitulah yang saya kayak merinding juga ya, terharu. Ternyata orang itu segitunya ya. Saya Makanya jadi terpukul ini. iya Kak, makanya kalau orang yang muslim yang sudah support sesama muslim itu udah hal yang normal. Ya kan, yang pertanyaannya kalau udah muslim nggak support itu yang dipertanyakan kan. Nah ini
Ada mungkin chat itu banyak, Kak, saya non muslim pengen support boleh gak? Kak, aku pengen ngirim makan tapi dalam bentuk uangnya aja boleh gak, Kak? Tapi aku non muslim gimana, boleh gak? Orang itu baik-baik, mereka tuh kayak sopan, nanya izin boleh atau enggak, boleh gak gitu. Dan itu banyak ya itu. Makanya saya tuh kayak ngelihat pergerakan kayak gini, karena memang atas dasar bukan kita ini khusus Islam saja yang boleh support, dan memang sudah bergeraknya ini sekarang memang karena kita memanusiakan manusia. Dan memang tagline di masjid ini itu kita adalah memuliakan dan berbagi. Ya saya ngelihat Gitu. tadi luar biasa. Bisa dilihat lah ya video sebelumnya nanti ya. Ya. Gimana kondisi tadi pas makan-makan dan lain sebagainya. Dan saya sih berharapnya ini bukan hanya untuk ya tadi ya soal unsur agama tidak, Betul. tapi soal kemanusiaan. Ini penting banget Betul. karena kan kita juga beragam ya di Indonesia ini. Dan berharapnya sih banyak masjid juga yang mengadopsi hal-hal semacam ini gitu. Ya mungkin bisa dimulai dengan Jumat berkahnya dulu. Yes, Gitu. benar. Dan ya lain sebagainya lah ya. Masalah materi insya Allah ada jalan lah ya Kang Fadli. Oke, terakhir deh nih di perbincangan kita kali ini, apa yang ingin Kang Fadli sampaikan kepada teman-teman mengenai masjid makan-makan ini? Kita sih pengennya ini terus berkembang ya, Amin. bukan hanya makan-makan saja, Yes. tapi juga bukan tidak mungkin pendidikan buat anak-anak terlantar yang memang mereka nggak punya akses pendidikan juga bisa ditampung di sini gitu ya. Silakan Kang Fadli. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini memang sebetulnya kita ini bukan yang merencanakan ini semua sampai akhirnya terbentuk masjid makan-makan sampai kebermanfaatan sebeluas ini. Itu sebetulnya bukan karena saya, bukan karena semua pengurus, tidak. Itu semua atas izin Allah yang mengizinkan ini bisa terjadi. Karena kalau dijujur, kalau ditanya selama 4 bulan sampai bisa pergerakan seperti ini, sekarang yang makan hari ini aja sekarang 270 orang. Setiap hari. Setiap hari, kalau sehari di luar hari Sabtu, ini paling banyak nih. 270 hari ini ya? 260 banyak. Biasanya 200 jamaah setiap harinya. Ini hari Sabtu, Hari 19 Sabtu. Oktober 2024. Nah, makanya biasanya setiap harinya itu 200 peserta, atau 200 jamaah. Nah, makanya yang pengen saya sampaikan untuk kawan-kawan sekarang yang nonton, silakan yang daerah rumahnya di daerah Antapani dan sekitarnya, yang pengen ngejar amal soleh di masjid ini silakan. Masjid ini bukan milik saya, masjid ini bukan milik pengurus masjid, masjid ini milik kita bersama. Nah, kenapa saya pengen nyampaikan seperti itu? Silakan yang pengen ngambil amal soleh di masjid ini datang aja ke masjid. Gak perlu sungkan-sungkan. Kadang-kadang yang masih jadi batasan buat kita itu kadang-kadang, saya kan bukan pengurus, saya ngapain ikut bantu-bantu, gitu tuh. Iya bener. Nah, kadang-kadang juga Kayak yang nggak ada bikin keterikatan gitu ya. Iya, kayak gitu tuh. Malah juga kadang-kadang ada yang nggak mau datang karena mikirnya makan-makan ini hanya khusus orang-orang kaum duafa. Yang tidak mampu, Yang tidak mampu, gitu. padahal tidak. Semua orang boleh makan. Saya nyicipin tadi. Udah juga nyicipin yang kaya, yang miskin, yang pegawai, yang orang Yang bawa mobil, bawa motor, nggak bawa apa-apa. silakan. Karena ini memang sengaja masjid ini kita menyediakan masjid makan-makan ini untuk memuliakan tamu-tamu Allah yang datang ke masjid, ya kan? Minim, walaupun hatinya mungkin di awal ngejar makannya gak masalah. Nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Masalah dong. Tapi mudah-mudahan hidayah itu gak tahu kapan datangnya. Betul. Yang awalnya perkara hanya gara-gara makan, mudah-mudahan wasilah dari itu nanti akhirnya cinta dan nagih dan akhirnya makin taat jadi ahli masjid, ya kan? Ya itu pentingnya ya, membuat jatuh cinta. Iya, dulu. buat cinta dulu. Kalau udah jatuh cinta kan apa aja dilakukan betul. ya nggak sih? Itulah pintu masuknya makan-makan, apalagi makannya sekarang enak hari ini ya. Enak banget. Ayam pecel, Ayam nasi, pecel, es ada es krim, krim, ada roti. Bergizi. Dan saya kira nasinya tuh kalau makan bareng-bareng tuh kecil segini. Ambil sendiri. Ya? Harus sebas. Subhanallah. Kasihan orang-orang kan nggak tahu kondisi hari ini apa Betul, kerjaannya. apakah takut belum makan lapar. 2 hari dan lain sebagainya. Tadi saya ngasihin langsung, mereka ngambil nggak apa udah cukup nggak ada kalimat itu. Jadi ya silakan diambil secukupnya, memang dia perlu, jangan sampai Iya. mubazir juga ya. Iya, betul. Tuh kan ada ilmunya juga, nanti setelah makan juga diajarin doa setelah makan, Iya, gitu ya. Nggak boleh mubazir, sampahnya dibuang ke tempatnya dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ke masjid jangan cuma sholatnya, tapi juga diniatkan untuk bisa memberikan atau menebar kebaikan lainnya sama orang lain. Betul sekali. Gitu ya? Iya, betul. Keren. betul. Kang Fadli hatur nuhun. Siap, terima Saya kasih, Kak. berdoa ini selama-lamanya iman.
Apa doanya? Silakan saya Ya Allah, minta. semoga kegiatan ini istiqomah dilakukan Amin. oleh teman-teman dan teman-teman mendapatkan anugerah sehat Amin. lahir batin Amin. dunia akhirat dan Amin. Allah ridho, Allah terima apa yang sudah teman-teman lakukan ini sebagai sebuah kebajikan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Kak Heni. Apa nama akun YouTube-nya? Anyway, Anyway, Jalan Heni. So, terima kasih untuk penonton setianya YouTube-nya Kak Anyway. Semoga orang-orang yang nonton dapat keberkahan selalu. Amin ya. Dan mudah-mudahan wasilah dari masjid ini bisa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan sama kawan-kawan semua. Oke, Terima kasih banyak kesempatannya Kak Heni. Ya, Assalamualaikum, sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.